kita akan membahas sebab ke-17, yaitu menyia-nyiakan waktu. Banyak di antara orang menganggap waktu itu tidak penting bagi dia. Terbukti, dia selalu mengatakan, ya saya lagi santai nih, lagi nggak ada kegiatan nih. Sibuk telepon teman yang ini, sibuk telepon teman yang itu, sibuk mengikuti perkembangan politik padahal dia bukan seorang politikus, sibuk mengikuti perkembangan ini dan itu padahal sebenarnya dia tidak ada hubungannya sama sekali, gitu kan. Makanya semua teman-teman bisa saja masuk dalam hal-hal yang menyia-nyiakan waktu. Coba fokus waktu Anda itu kepada hal yang bermanfaat secara atau sesuai dengan pandangan agama, dan ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Anda fokus kepada yang memang sesuai dengan bidang Anda. Sehingga waktu Anda tuh mayoritasnya terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang Anda baru mau pelajari, sisihkan waktu sedikit saja di situ. Begitu juga kita harus prioritaskan mana yang wajib, kemudian baru pindah yang ke sunnah. Dan kalau ada waktu atau kita meluangkan sedikit dengan hal yang mubah boleh, sedikit. Tapi bukan mayoritas waktu masuk ke dalam hal yang mubah. Seperti makan, minum, segala macam. Itu boleh, tapi jangan sampai skala prioritas di sana. Ada orang subhanallah pergi jauh-jauh sampai ke luar kota, ke luar negeri hanya untuk mengejar kuliner tertentu. Untuk apa ini sampai seperti itu? Kalau Anda kebetulan pergi ke sana, lalu Anda mendapatkan kuliner yang enak di sana, oke. Tapi kalau buang waktu sampai ke sana, berapa banyak uang yang dikeluarkan, berapa banyak waktu yang dihabiskan. Lebih baik Anda lakukan umrah, lebih baik Anda lakukan perjalanan ibadah, atau Anda misalnya daripada kuliner, Anda misal datang ke tempat-tempat sejarah Islam sambil selingannya kuliner, iya mungkin itu masih bisa gitu kan. Jadi yang terpenting didahulukan daripada yang mubah gitu loh. Tapi ada orang membuang waktu hal yang kadang-kadang tidak perlu gitu. Saya pernah berjalan dengan beberapa teman-teman ke luar negeri waktu itu, ada program perjalanan luar negeri ya, plus umrah. Tiba di satu tempat, lalu pada bubar gitu, pada pergi. Ternyata hanya untuk mencari baju kaos saja. Sudah hampir sampai tengah malam balik, ternyata hanya beli baju kaos yang ada dijual di situ. Maksud saya, kita masih bisa kok beli. Dan itu ternyata punya cabang hampir di seluruh dunia. Bisa kita beli. Tapi hanya untuk dikatakan, oh pernah beli baju kaos ini di negara ini. Jadi, kalau hanya khusus untuk itu, bayar tiket pesawat begitu banyak, sayang kan. Kalau ada hubungannya dengan masalah sejarah Islam, baru kemudian kita di selingan waktu hal yang mubah kita sisipkan, tapi bukan menjadi skala prioritas. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya tentunya. Nah teman-teman sekalian, banyak sekali orang yang membuang-buang waktu yang padahal yang tidak bermanfaat. Nongkrong, omong kosong gitu kan. Itu baru sia-sia. Sayang sekali. Sampai seorang salaf pernah melihat ada sebagian anak muda lagi nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan, baring-baring, ngobrol, omong kosong, ketawa-ketawa terbahak. Bukan tidak boleh. Tapi beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa diperjualbelikan, maka saya akan beli waktunya mereka itu. Sayang mereka buang-buang seperti itu. Ya. Kalau misalnya umur kita dikasih sama Allah SWT 90 tahun, 100 tahun misalnya. Lalu kita bisa punya orang yang dibuang-buang saja. Yang dia cuma pakai tidur yang berlebihan. Kumpul sama teman-teman yang memang omong kosong, apalagi pakai kemaksiatan. Mau dijual, kita beli aja. Satu hari 24 jam dia pakai omong kosong 3 jam. Kita beli aja berapa dia mau beli. Dengan nilai apapun. Para salafus saleh sampai ke sana pikirannya. Saya akan bacakan teman-teman yang dikatakan oleh penulis di sini di poin ke-17 sebab lemahnya iman di halaman 88. Menyia-nyiakan waktu. Sesungguhnya karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada seorang muslim adalah menggunakan seluruh waktunya untuk beramal soleh. Bayangkan kalimat penulis ini, seluruh waktunya. Bahkan kita sudah pernah berikan gambaran teman-teman sekalian, hal yang mubah bisa berubah menjadi sunnah, bisa berpahala. Contoh, makan, minum, tidur, mandi. Pada saat Anda meniatkan memang untuk ya, ibadah. Tidur supaya memberikan hak badan. Tidur supaya Anda bisa lebih kuat beribadah. Jadi selain memberikan hak badan juga memperkuat diri untuk ibadah. Anda makan, minum karena ini memberikan hak badan yang memang Allah SWT berikan sinyal lapar, sinyal haus.
Jadi bukan cuma sekedar hilangkan lapar dan haus, tapi memang memberikan hak badan. Jadi dari mubah menjadi sunnah gitu kan. Begitu juga dengan tidur misalnya, begitu juga dengan mandi misalnya. Bukan hanya sekedar mandi, tapi mandi agar bisa lebih segar dalam beribadah, lebih merawat tubuh yang Allah amanahkan. Jadi berubah dari mubah menjadi sunnah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik." Pergunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kita sudah tua, peluang untuk melakukan seperti pada saat masih muda itu susah. Energi sudah berbeda. Mata, penglihatan juga sudah lebih kurang. Pendengaran sudah kurang. Dan seterusnya. Beda antara anak muda sama orang tua. Maksimalkan masa mudamu. Dan masa muda harus dihabiskan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak boleh pada kemaksiatan. Kata Nabi SAW, "Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah." Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak menghabiskan waktunya pada kemaksiatan. Yang saya herankan kadang-kadang kalau ada anak ganteng, anak yang tampan, yang gagah, dan ada anak perempuan yang cantik, ya. Heran kalau tidak menjadi ahli maksiat. Jadi kalau hadir di majelis ilmu, aneh. Jadi majelis ilmu harus orang-orang yang jelek-jelek saja. Ini aneh betul ini. Ya. Harusnya memang sambil dipakai dalam ketaatan. Kita lihat para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Usama bin Zaid. Ya. Ini sahabat-sahabat yang masih anak-anak mereka. Di masa Nabi SAW, tapi mereka diarahkan oleh orang tuanya dan lingkungan membentuk mereka menjadi orang-orang yang saleh. Sehingga pada saat Nabi SAW meninggal, umur mereka masih belasan tahun, mereka setelah itu sudah bisa menjadi ulama. Bahkan Usama bin Zaid menjadi panglima perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang terkenal sahabat senior. Tapi Nabi SAW tunjuk dia. Sebagian orang sempat berbicara, apakah anak kecil ini bisa pimpin peperangan? Di tengah-tengah pasukan ada si fulan dan si fulan. Kata Nabi SAW, sungguhnya mereka telah meragukannya sebagaimana mereka meragukan ayahnya. Tapi ketahuilah dia orang yang ahli di bidangnya. 17 tahun umur Usama bin Zaid pada saat itu. Gitu kan? Makanya Iyas Al-Muzani, seorang tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya. Subhanallah, saking cerdas dari kecil belajar agama terus sampai argumennya kuat sekali. Satu waktu pernah khalifah datang ke wilayahnya mereka di Irak. Kemudian dia pun termasuk datang jalan mau menemui khalifah. Umurnya masih 17 tahun waktu itu. Di kiri kanannya ada 2 ulamanya Irak. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Maka khalifah mengatakan, "Aku belum pernah lihat pemandangan seburuk hari ini. Bagaimana bisa anak muda itu didampingi dengan 4 orang syekh, 4 orang-orang yang sudah tua dan berilmu di kiri kanannya. Seakan-akan ini pemimpinnya gitu." Maka khalifah bertanya, "Hai anak muda," bertanya kepada Iyas Al-Muzani rahimahullah, "berapa umurmu?" Maka dia menjawab dengan ilmu. Dia mengatakan, "Umurku wahai Amir Mu'minin sama dengan umurnya Usama bin Zaid." Ya, Usama bin Zaid sahabat Nabi tadi yang jadi panglima perang di zaman akhir hidup Nabi SAW, umurnya 17 tahun. Pada saat dia memimpin pasukan ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dan di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Maka akhirnya khalifah sadar ternyata anak ini bukan anak sembarangan. Anak muda, masa muda itu dipakai dalam kebaikan, ketaatan. Kalau kita pernah lost teman-teman sekalian di masa muda kita habis dalam kemaksiatan atau hal yang tidak berguna, jangan wariskan keburukan itu kepada anak-anak. Bentuk mereka menjadi generasi Rabbani, generasi yang kita jadikan sebagai penutup kesalahan kita di masa lalu. Supaya apa yang gagal kita di masa lalu, kita tidak boleh lagi menjerumuskan mereka pada kegagalan yang sama. Nah, ada orang mewariskan masa buruknya, dia hamil di luar nikah, kemudian dia juga suruh anaknya, "Gak apa-apa kok, ibu juga dulu begitu. Gak apa-apa, Syarana, ayah juga dulu begitu." Jadi dia biarkan anaknya sama dengan dia, na'udzubillah. Yang kedua, masa sehatmu sebelum sakitmu. Selama Anda masih sehat, jaga teman-teman sekalian. Pakai dalam ketaatan. Nah kalau sudah sakit, susah. Udah nggak bisa buat apa-apa. Ada pengusaha terkenal dari Jepang, baru memimpin meeting dengan proyek jutaan dolar, dan terkenal orangnya sangat sukses, menjadi buah bibir tengah-tengah orang. Malam hari dia tidur, tiba-tiba stroke.
Besok pagi dia sudah lupa semuanya ilmunya. Perusahaannya tinggal hanya membiayai dia sampai dia meninggal. Gitu kan? Orang tidak tahu kapan terjadi masa itu kepada dia. Jadi gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Kesempatan emas. Kemudian yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Mumpung kaya, sedekah. Kalau sudah miskin, sudah susah nanti. Mumpung kaya, umrohlah, hajilah, bersedekahlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu. Jadi kalau pas ada waktu kosong, pakai dengan hal yang baik, hal yang positif. Kalau hal yang mubah masih boleh, tapi kalau sudah masuk kepada hal yang haram, jangan. Tapi kesempatan emas, mumpung lowong, pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Orang kalau sudah mati terputus amalnya, kecuali sebagian kecil. Mungkin bisa terjadi, ya, kalau dia sudah mempersiapkan amal jariah misalnya buat dia, dan seterusnya. Ya. Jadi ada seseorang di Yaman, kaya raya, miliarder. Dia orang yang baik sebenarnya. Tapi dia selama ini selalu sibuk mengembangkan usahanya terus. Satu waktu ini yang membuat dia sadar sampai diangkat kisahnya itu kisah tentang 2 kilo atau sekilo anggur. Penyebab dia sadar. Dia lewat, waktu dia mau ke rumahnya, ada orang yang baru petik anggur dari pohonnya, dijual di pinggir jalan. Dia lihat, wah ini ranum, kelihatannya segar sekali, dia beli. Sekilo atau 2 kilo kalau saya salah ingat sekitar begitu. Dengan niat dia ingin bawa ke rumahnya, supaya nanti di rumahnya bisa makan sama anak dan istrinya. Begitu tiba di rumah, dia bilang sama anaknya sama istrinya, ini nanti sebentar habis sholat duhur kita makan sama-sama. Persiapkan aja, dikasihlah kepada mereka. Kemudian dia pun duduk lalu sholat duhur di masjid. Subhanallah, begitu dia pulang dari sholat duhur, sudah dihidangkan makan siang, dia tanya, mana anggur tadi yang saya beli? Kata mereka, sudah habis kami makan tadi. Kata istrinya, anak-anak berebut tadi jadi habis. Tiba-tiba dia terenyuh gitu. Dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Sebenarnya orang ini mampu membeli seluruh kebun anggur itu. Karena dia orang kaya raya, mampu dia beli, bukan cuma sekilo 2 kilo. Tapi mungkin pada saat itu, memang dia beli untuk sama-sama dinikmati. Kenapa dia nggak dilibatkan? Dia langsung berdiri, dia nggak makan siang, dia keluarkan hampir seluruh uang perusahaannya, dibangunkan masjid, bangun berapa masjid, bangun rumah anak yatim, proyek-proyek sosial, semua dia sibuk dengan itu. Orang-orang tiba-tiba heran melihat karena dia tidak pernah lakukan itu. Setelah selesai proyek itu ada yang bertanya, kenapa Anda tiba-tiba melakukan semua ini? Dia bilang, gara-gara sekilo atau 2 kilo anggur. Dia ceritakan. Saya beli, saya bawa ke rumah. Ternyata saya mau makan sama-sama. Mereka tidak memperdulikan keinginan saya itu. Padahal cuma sekilo anggur atau 2 kilo anggur. Mereka makan sendiri. Maka bagaimana saya bisa harapkan mereka pada saat saya sudah meninggal, mereka akan membangun masjid buat saya, mereka akan berbuat amal saleh buat saya. Anggur saja mereka tidak mau sisain buat saya. Ini kan banyak terjadi begitu. Suami bawa makanan ke rumah, pulang pengen makan sudah nggak ada. Anak-anak sama istri sudah makan habiskan. Nggak ditinggalin buat suaminya. Nggak dilatih anak-anak biasa berbagi dengan ayahnya. Padahal dia yang kerja setengah mati. Subhanallah, seperti itulah. Jadi maksimalkan masa hidup sebelum matimu, karena kalau sudah mati kita belum tentu bisa berbuat. Apalagi kita berharap ahli waris kita melakukan, belum tentu. Belum tentu semua itu. Kalaupun dia lakukan, berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan. Pasti dia juga akan penuhi kebutuhannya. Selanjutnya kata penulis, dan karena sangat urgennya waktu, maka Allah SWT telah bersumpah demi waktu dalam kitab suci. Dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar, waktu. Dari mulai pagi hari dan 10 malam.
Walaupun ayat ini berbicara tentang 10 awal pertama atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Juga yang sangat masyhur tentang surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wad-duha wal-laili idza saja. Dan demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi. Dua-duanya harus kalian maksimalkan. Dan yang masyhur surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu yang kalian lalui di dunia. Banyak manusia dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk dengan beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling memberikan wasiatlah untuk kebaikan dan saling memberikan wasiatlah untuk kesabaran. An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Gharaibul Quran tentang hikmah sumpah Allah dengan waktu, ia berkata, tidak ada suatu apapun yang lebih berharga daripada waktu. Pengkhususan Allah dengan waktu itu merupakan petunjuk bagi bahwa manusia cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, serta menyalahkan waktu itu. Ia menyalahkan waktu jika ia mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi Allah bersumpah dengan waktu adalah menunjukkan kemudian waktu itu. Dan sungguhnya penderitaan dan kerugian yang selalu menyertai manusia adalah karena aib yang ada di dalam dirinya, bukan pada waktu. Makanya Nabi SAW juga bersabda, Allah SWT berfirman hadis qudsi ya, la tasubud dahar fa innid dahar. Jangan kalian pernah mencaci maki waktu. Karena aku adalah pencipta waktu itu. Jangan salahkan waktu, tapi salahkan dirimu sendiri. Kitalah yang banyak membuang waktu. Subhanallah, kadang-kadang mungkin teman-teman tidak asing kalau lagi tonton cuplikan. Saya kadang-kadang kalau lagi buka YouTube gitu kan, ada cuplikan lewat iklan 5 detik. Saya kadang-kadang merenungi 5 detik itu. 1, 2, 3, 4, 5. Orang bisa buat iklan 5 detik. Dan Anda sudah bisa faham dalam 5 detik iklan apa yang sedang disampaikan. Itu kan luar biasa itu. Ya. Saya pernah melihat ada yang sampai 30 detik. Kalau kita hitung 30 detik itu setengah menit ya. 1 menit kan 60 detik ya. 30 detik. Itu lama rasanya kita nunggu untuk melanjutkan cuplikan yang akan kita lihat setelahnya. Itu saya ambil pikiran, saya ambil sebuah poin. Oh subhanallah. Berarti waktu itu mahal sekali ya. Artinya hitungan detik yang banyak kita buang itu ternyata memang mahal itu. Dan itu sudah sangat tinggi gitu. Syaitan kadang-kadang mempermainkan cara kita melihat waktu ini teman-teman sekalian. Contoh misal, kita kalau masuk ke restoran, atau kita masuk ke masjid dulu lah. Kita masuk ke masjid mau sholat misalnya. Perhatikan kadang-kadang masjid itu meletakkan durasi antara azan dan iqamah 3 sampai 5 menit. Itu 5 menit sudah dianggap lama. Kalau yang sampai 10 menit itu berarti luar biasa, ideal. Tapi umumnya orang kasih 5 menit. Yang digital biasa ya, 5 menit. 5 menit itu teman-teman kalau menunggu iqamah sholat, lamanya rasanya. Syaitan mempermainkan itu buat kita. Lama, padahal situ kita bisa kita rasa lama. Padahal sebenarnya itu waktu yang sangat mahal. Disitulah saatnya kita berdoa karena waktu mustajab. Allah terima apa saja hajat Anda selama tidak minta yang haram. Selama ikhlas karena Allah. Di hari 5 kali kita punya kesempatan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mustajab doa. Kita bisa sholat qobliyah. Ini luar biasa sebenarnya. Tapi kita rasa lama, berharap kadang-kadang buru-buru, baru 2 menit sudah langsung iqamah. Karena buru-buru mau menyelesaikan sholatnya. Tapi kalau kita masuk ke restoran, nunggu, pesan menu kesukaan, tapi ini maaf Pak, atau Bu, masih lama sekitar 15 menit. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, 15 menit pun nggak apa-apa. Jadi pendek, pada saat mau makan, pada saat mau apa, ada bahkan orang naudzubillah pacaran membuang waktu biar sampai berjam-jam, nggak masalah. Dianggap nggak masalah. Tapi kalau dulu sama pasangannya, jenuh. Gitu. Atau pasangan halal ya maksud saya. Jadi di sini ditekankan sebenarnya yang aib itu adalah pada diri seseorang, bukan